Inilah Tuhan kerinduan kami. Kami senantiasa rindu kehadiran-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Karena hanya Engkau lah yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Segala sesuatu tidak memberikan kami kebahagiaan yang sejati. Segala sesuatu tidak memberikan kami jalan keluar. Tapi hanya di dalam Tuhan kami akan merasakan sesuatu kebahagiaan yang sejati. Di dalam Tuhan kami pasti tahu jalan keluar. Maka itu Bapa, kami butuh firman-Mu yang terus memberikan kekuatan, memberikan peringatan, memberikan penghiburan, terlebih memberikan pertumbuhan iman kami. Semakin melekat, semakin dekat kepada Tuhan. Maka itu Bapa, Engkau pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Cengkeram setiap kami dalam kasih-Mu. Tenggelamkan kami dalam kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Maka itu Bapa, kuasai setiap kami. Berbicaralah kepada kami malam ini. Kami butuh firman-Mu yang terus membangun iman kami. Bapa, kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom aleichem. Besem Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita tema hari ini adalah, atau tema bulan ini adalah tema yang sangat relevan di tengah-tengah dunia yang saat ini hanya mementingkan glamor, mementingkan hedonis. Hampir semua kehidupan termasuk para pendeta. Kalau kumpul di tengah-tengah pendeta, saya sering dilecehkan, saya sering dibully. Kenapa? Karena harga jam saya cuma 200.000 rupiah. Sedangkan jam dia 200 juta. Bapak Ibu, ya mereka mereknya apa namanya, patek. Itu patek, apa itu patek? Kalau patek bahasa Madura itu anjing. Ya. Ada yang bilang apa, patek. Saya ketawa aja, karena apa? Bapak Ibu Saudara, itu tidak menjamin kehidupan Anda memiliki kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati ketika engkau punya Yesus dalam kehidupanmu. Punya Tuhan dalam kehidupanmu. Maka hanya Tuhanlah kita itu bisa menjadi puas dalam hidup ini. Contohnya, seorang yang dikatakan orang kaya pada zaman itu. Ya, di Jerman, Adolf Meckarel, Bapak Ibu. Terkaya. Tapi kenapa dia mati bunuh diri, menabrakkan diri di rel kereta api? Karena dia tidak punya kebenaran. Dia tidak dekat dan melekat kepada Tuhan. Seorang pendeta di Amerika, pendeta dari evangelical gereja, itu mati bunuh diri karena penyakit tak tersembuhkan. Kenapa? Karena penyakit dia merasa dia gagal. Padahal saudara tahu Rasul Paulus sampai mati penyakitnya tidak disembuhkan Tuhan. Tapi dia percaya hanya Tuhan memuaskan hidupku. Hanya Tuhan yang aku merasa cukup. Bapak Ibu, ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Mungkin selama ini Anda dalam pergumulan, dalam permasalahan. Anda belum ada jalan keluar. Bukan tidak ada, belum ada jalan keluar. Mungkin Tuhan bilang tidak, mungkin Tuhan bilang nanti. Atau yes, tapi tunggu waktunya. Kadang-kadang kita nggak betah karena kita maunya realita. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen saat ini pada akhir zaman ini Bapak Ibu. Ke gereja itu hanya ingin sesuatu yang disebut hedonis itu tadi. Saya butuh ada berkat. Selalu orang butuh berkat, siapapun butuh berkat. Tapi berkat itu ada dua macam. Yang disebut eulogia dan euduo. Eulogia itu adalah berkat rohani yang terutama. Euduo itu berkat jasmani. Bapak Ibu, Tuhan pun mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi juga firman Tuhan. Tapi yang dikejar cuma roti, firmannya enggak. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 mereka mengejar-ngejar Tuhan karena habis 5 ketul roti dan 2 ikan dibagikan, dimakan sampai kenyang. Masih sisa 12 bakul. Ada yang bilang 12 ini untuk murid Tuhan. Jadi pendeta lebih banyak dari jemaat. Bukan Bapak Ibu, 12. Itu gambaran 12 jam. Ya, 1 hari siang, 12 bulan, 12 suku. Artinya kegenapan. Tuhan akan memelihara itu dalam kegenapan. Sampai Tuhan marah, engkau ikut aku bukan karena tanda-tanda. Engkau mengikut aku karena perutmu makan sampai kenyang. Bapak Ibu, ini perhatikan loh, kita sekarang di tengah-tengah masa akhir zaman. Anda ikut Tuhan hanya karena berkat. Anda ikut Tuhan karena Anda butuh kesembuhan. Anda ikut Tuhan karena ingin supaya perusahaan Anda menjadi naik luar biasa. Bapak Ibu, itu tidak menjamin engkau bahagia. Punya kekuasaan yang tinggi juga tidak merasa bahagia. Alexander the Great sampai meninggal peti mati dilobangi tangannya keluar kiri kanan. Katakan kepada orang-orang, I have nothing. Padahal dia menguasai dari Eropa sampai ke Asia. Bahkan sampai ke Afrika. Bapak Ibu, kuasa yang begitu besar. Tidak menjamin dia merasa bahagia. Siapa? Kecantikan. Bukankah sekarang banyak orang merasa kalau cantik itu dia bahagia.
Bapak Ibu sampai muka dibenang nih kiri kanan, dibenang nih kiri kanan. Ada hidung yang ditambah naik. Bahkan ada pendeta bilang kita nggak perlu pakai filler, doakan aja. Kalau hidungmu nggak ada bisa muncul, itu penipuan. Kalau Anda dilahirkan hidungnya masuk ke dalam, tetap masuk ke dalam, nggak mungkin mancung. Ya kan? Lalu bagaimana? Engkau akan puas biar hidungku kecil begini, aku punya Tuhan. Aku lebih berbahagia daripada mereka yang hidungnya mancung, tapi nggak punya Tuhan. Anda lihat, ada banyak saya lihat di sekitar kita. Ada ibu-ibu bilang, gila lo, gua salah lo. Ya, mata gua ini kan kubil. Kubil itu begini Bapak Ibu. Bangun tidur, nggak bangun tidur sama. Karena matanya kecil kayak kuaci Bapak Ibu. Gua pergi ke dokter itu, salah. Kok bisa salah? Terlalu pendek. Jadi malam aku tidur nggak bisa nutup. Anakku nggak mau tidur sama aku. Bapak Ibu satu kesalahan. Karena dia merasa bahagia kalau matanya lebih belok begini, dia akan lebih cantik. Tidak Bapak Ibu. Tuhan menciptakan sudah sempurna. Anda diciptakan itu sempurna. Memang Tuhan izinkan hidung kita pesek, mungkin mata kita sipit. Ya, tidak semua orang harus sama. Kebahagiaan, kalau engkau tahu, hanya Dia yang ada dalam diriku cukup membuat aku bahagia. Kalau Tuhan menjadi bagian dalam hidupku, cukup membuat aku ini bisa sukacita. Kenapa? Karena Dia yang mampu. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kebahagiaan itu. Ya, tema kita hari ini hanya Tuhan yang mampu. Kita baca yuk di dalam Yohanes 3 ayat 16. Layar bisa dibuka, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Mampu yang bagaimana? Kita akan lihat bersama-sama. Supaya kehidupan kita selama ini apa kita hanya tertuju materi, tertuju kepada hal-hal yang duniawi. Kita merasakan bahwa itu membuat kita bahagia, membuat kita itu merasa orang yang berhasil, membuat kita itu bisa dihargai orang. Yes, bisa. Orang bisa menghargai Anda karena harta Anda. Tapi di mata Tuhan apakah kita berharga? Ayo kita baca Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, hanya Tuhan yang mampu. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan mampu kenapa? Karena Dia itu pencipta. Dia yang menciptakan dunia ini. Dia yang menciptakan Anda dan saya. Anda dan saya tidak milih kan, saya mau milih Tuhan jadikan anaknya orang kaya aja. Tidak, Tuhan ciptakan di mana di tempat yang Tuhan izinkan Anda itu dilahirkan. Lalu apakah Tuhan tidak adil? Karena aku dilahirkan keluarga miskin, dia dilahirkan keluarga kaya. Bapak Ibu, kaya miskin itu keadilan Tuhan. Saya ditanya orang, masa Bapak kaya miskin keadilan Tuhan? Coba Anda berpikir. Anda berpikir, kalau seluruh dunia, setiap manusia tiap hari dikasih uang 2 miliar sama Tuhan, rata. Ada kehidupan enggak kira-kira? Bapak Ibu, semua dikasih 2 miliar tiap hari. Seluruh dunia, satu orang dikasih 2M, 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 2M. Ada kehidupan enggak? Ada tukang sampah enggak? Ada tukang yang dikatakan miskin di pinggir jalan yang jadi tukang parkir? Ada enggak? Enggak ada. Karena semua dapatnya sama, lalu dunia akan mati. Maka diizinkan yang kaya menjadi berkat bagi yang miskin. Yang miskin juga bisa menjadi berkat bagi orang kaya. Tenaganya bisa dipakai dan lain sebagainya. Itulah keadilan Tuhan. Tetapi keadilan Tuhan yang terutama bukan itu. Keadilan Tuhan yang pertama supaya engkau diselamatkan. Supaya aku diselamatkan. Karena apa? Karena manusia pertama sudah salah melangkah. Yaitu Adam dan Hawa. Bapak Ibu Anda perhatikan. Ular itu ada di pohon pengetahuan. Ya, benar dan jahat. Perhatikan loh ini, Anda perlu waspada akhir zaman ini. Pohon pengetahuan akhir zaman itu adalah mimbar. Itu bisa ada ular di sana. Memutarbalikkan firman. Hati-hati Bapak Ibu. Maka itu kita orang Kristen harus peka. Hanya Tuhan, aku tidak perlu yang lain. Hanya Tuhan. Firman Tuhan aku lihat kalau tidak sesuai dengan Alkitab, buang. Bapak Ibu, di mimbar ini bisa dipakai. Pohon pengetahuan jahat dan benar. Ada ular, diputar balik. Lalu Hawa kepancing, jatuh. Surga hilang. Itulah karya pertama Tuhan untuk menyelamatkan kau dan aku. Loh Pak, kan melalui agama tidak bisa menyelamatkan. Termasuk agama Kristen. Tuhan tidak membentuk agama. Tapi Tuhan memberikan kehidupannya untuk Anda dan saya. Perhatikan di sini. Tuhan membentuk Anda dan saya itu karena kasih karunia Dia. Anda diselamatkan karena kasih karunia Dia. Dia datang bukan membentuk agama. Jangan keliru. Sering orang karena agama itu tidak, agama itu kacau.
supaya tidak kacau, dia membuat ini. Oh, matahari terbit terus panas, mati, disembah dewa matahari. Bapak Ibu ya, dewa matahari dia sembah, Semesi dia sembah. Air laut, sungai yang kenceng, namanya sungai Tiber. Wah, ini sungai Tiber ini banyak orang mati, ada dewa, dewanya dewa Tiber. Makanya dikatakan ada kaisar namanya Tiberius. Kenapa? Bapaknya menyerahkan kepada sungai Tiber atau dewa di sungai Tiber. Lalu Herodes ingin mengangkat naik namanya Tiberius supaya dia juga baik sama Tiberius, supaya dia dapat nama daerah Galilea diganti apa? Tiberias. Jadi Tiberius itu artinya penyembah dewa dari sungai Tiber. Anda perlu tahu artinya. Bapak bohong, cari kamusnya, beli buku di toko buku. Apa benar Tiberias itu penyembah dewa dari sungai Tiber? Bapak Ibu, di sini kita lihat disembah karena orang di bawah arus mati. Dewa di sana itu agama. Tuhan tidak membentuk agama, tapi Tuhan memberikan kehidupannya untuk Anda dan saya. Supaya Anda dan saya diselamatkan. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pak, perbuatan baik itu relatif. Menurut saya perbuatan baik ketika engkau dikasih air. Tapi orang lain bukan. Perbuatan baik bukan itu. Perbuatan baik pun berbeda. Satu agama aja perbuatan baiknya berbeda. Ada yang boleh piara anjing, ada yang tidak boleh piara anjing. Ada yang boleh makan babi, ada yang tidak boleh makan babi. Itu agama. Bapak Ibu, perbuatan baik tidak sama. Tapi yang dikatakan Tuhan ingin menyelamatkan bukan karena perbuatan baik. Bapak Ibu, Alkitab katakan di dalam Markus 16 ayat 16, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis, maka engkau diselamatkan. Yang tidak percaya sudah di dalam hukuman. Bapak Ibu, saya akan uraikan sedikit ini. Kenapa sih Pak, kok percaya Yesus pasti selamat? Saya akan uraikan Bapak Ibu. Karena sekarang banyak orang mengatakan, Yesus bukan juru selamat. Bapak Ibu, keluar dari kata-kata pendeta. Karena apa? Kaki tangan antikris sudah mulai muncul. Antikris itu tidak percaya Yesus itu Tuhan. Antikris itu tidak percaya Yesus juru selamat. Bapak Ibu, perhatikan, cuma dibolak-balik. Enggak, yang menyelamatkan itu Allah. Cuma dia dipakai alatnya, berarti bukan dia penyelamat. Kenapa kalau bukan dia bukan penyelamat? Bapak kok bisa bilang dia penyelamat? Yesus mati bukan karena dibunuh. Anda baca Alkitab. Ketika di atas kayu salib dikatakan, dia menyerahkan nyawanya. Berarti dia rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kau dan aku. Bapak Ibu Saudara, ini penting loh. Namanya aja Yesus. Artinya apa? Coba tahu nama Yesus artinya apa? Ayo jemaat Tuhan, ngerti gak artinya nama Yesus? Dia yang menyelamatkan umatnya. Itu arti Yesus. Kalau Immanuel, dia ada dalam kehidupan kita. Immanuel. Bapak Ibu. Ya, jadi kita perlu tahu dari nama. Tuhan sendiri dalam Lukas pasal 2 ayat 11, boleh dibuka. Lukas 2 ayat 11 karena ini penting. Yesus juru selamat. Yes. Kalau Anda tidak percaya Yesus juru selamat, Anda tetap ada di dalam kegelapan. Kita baca Lukas 2 ayat 11. Bersama-sama buka suara. 1, 2, 3. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini Bapak Tuhan kita, yaitu Allah. Yang ngomong ini Tuhan, dia itu juru selamat dunia. Bapak Ibu sedikit saya ingin uraikan. Anda pernah dengar nggak? Kenapa Natal itu selalu ada cerita cuma orang Majus, ya, tanda bintang, tapi nggak pernah diceritakan. Kenapa pas kelahiran Yesus, kok Maria itu pas hamil dari Nazaret berjalan sampai Bethlehem? Sensus kan bisa dibuat, ya bukan cuma di Bethlehem, di Nazaret juga bisa dibuat atau di Galilea. Kenapa mesti di Bethlehem? Anda pernah berpikir nggak? Saya orang yang selalu berpikir kenapa ya? Saya baru menemukan Bapak Ibu. Itulah nubuatan. Yesus harus lahir di kota Daud, yaitu Bethlehem. Kenapa? Karena Yesus itu cucu dari Raja Daud. Jadi jabatan raja harus dari sini. Keturunan dinastinya harus di sini.
Itu yang pertama. Yang kedua, ketika masuk di hotel, namanya itu hotel itu dalam bahasa Yunani-nya katalomate. Itu hotel murah, Bapak Ibu. Bahkan mungkin dikatakan itu mungkin gratis. Sampai di sana penuh. Kenapa tidak pergi ke rumah saudaranya? Wong Yusuf itu orang Bethlehem, saudaranya pasti banyak di sana. Kenapa tidak ke sana? Sampai dia mau ada di kandang. Ada yang bilang, enggak Pak, mungkin sudah enggak betah, dia harus masuk kandang. Nah, kalau enggak betah berarti rencana Tuhan pas. Atau mungkin dia enggak mau pergi karena memang harus di sana. Bapak Ibu, Anda tahu kandang yang rusak ini? Kandang yang rusak ini dipakai zaman itu, masih dipakai sebelum Yesus lahir, dipakai untuk domba-domba yang siap dipotong, yang tidak bercacat celah. Disebut domba beseder, yang sudah sangat bagus. Bapak Ibu, coba luar biasa. Tapi ini kosong sekarang. Yesus yang masuk di sana sebagai domba beseder, domba jantan yang tidak bercacat celah, mati untuk Anda dan saya. Itu sudah nubuatannya digenapi. Yesus harus lahir seperti domba yang tidak bercacat celah. Di kandang domba. Kandang dombanya siapa? Bukan domba yang keleleran di jalan-jalan. Domba ini sudah dipilih untuk siap dikorbankan di bait Allah. Bapak Ibu luar biasa loh. Ketika itu Tuhan terima kasih. Engkau memberi hikmat kepada aku. Bapak Ibu. Jadi orang Kristen harus tahu. Ya. Bahkan sekarang dikatakan. Orang Kristen nggak perlu pakai tanda salib. Salib itu tanda kutukan. No. Memang salib itu dulu kutukan. Tapi Anda yang terkutuk tidak jadi terkutuk. Karena kutuk itu ditanggung Tuhan. Bapak Ibu, tanda salib salah? Tidak. Memang tanda salib pernah nggak dipakai ketika orang-orang teraniaya. Di mana? Kalau yang pernah ke Turki, itu ada nama tempat Kapadokia. Kapadokia itu banyak yang namanya underground city. Turun ke tanah, ke bawah, ada yang 8 lantai. Ada yang cuma 3 lantai. Yang 8 lantai itulah tempat persembunyian orang-orang percaya. Orang-orang Kristen yang tempat ibadahnya di lantai 3. Bapak Ibu. Ini lubang, ada lubang yang sering disebut lubang jarum. Bapak Ibu, Anda masuk agak susah. Saya aja ketekan perut agak susah. Lebih besar sedikit pasti nggak bisa masuk. Bapak Ibu. Nah, zaman itu dijaga orang. Yang jaga ini duduk. Seandainya Pak Yoas atau Ibu Silvi datang. Apa tahu Daniela lagi lewat. Saya cuma gambar gini, saya jaga. Gambar ikan saya. Karena ini Kristen, dia tahu. Kasih tanda, pak, mata. Kasih sirip, kasih sisik. Langsung itu lubangnya. Itu masuk ke sana. Karena apa? Dia Kristen. Dia tahu kasih tanda. Kenapa kok gambar ikan? Anda perlu tahu ikan di dalam bahasa Yunani disebut ichthus. Yesus Kristus, Hios, Theos, Sorter. Yesus Kristus itu anak Allah dan juru selamat dunia. Luar biasa, gambar ikan. Jadi Anda jangan kaget kalau di mobil ada gambar ikan, apa artinya? Sekarang harus ngerti. Itu pada masa aniaya. Gak dipakai. Kenapa salib gak dipakai? Gak masalah, dipakai gak masalah. Tapi jangan dikatakan kalau Anda pakai salib masih terkutuk. Ini ada di Indonesia loh kelompok ini. Cuma menorah. Apa salah? Tidak salah. Menorah ini simbol Roh Kudus. Bapak Ibu, roti itu simbol firman Tuhan. Ukupan yang dipakai yang sekarang banyak saya diserang. Bapak Jenarko, kalau Bapak pelayanan di tempatnya AOC itu ada ukupan itu. Bapak, enggak apa-apa. Ukupan itu simbol doa. Kenapa tidak boleh? Ini cuma tari-tarian, bukan penyembahan. Bapak Ibu, kita belajar jadi orang Kristen jangan kadrun, tapi ngerti. Kadrun itu apa? Kadrul gurun, bukan. Kadrun dalam bahasa Arab, kodrun, pikirannya sempit. Anda pikiran sempit, belajar luas. Sampai saya bilang kenapa? Gua pelayanan di sana sejak zamannya, maaf ya, almarhum Pak Daniel belum ada AOC. Tanya Ibu Silvi, mungkin Daniel waktu itu masih kecil. Saya sudah kenal beliau, zamannya kuda makan kue talam Bapak Ibu. Sampai sekarang saya tahu, malah saya bilang gini, justru kamu yang tidak berani memberitakan Yesus. Mereka pergi, mereka buang duit katanya orang dunia. Mereka cari dana hanya untuk memenangkan jiwa jauh-jauh. Kau pergi kemana? Kau cuma di mimbar, ayo Bapak Ibu Saudara, masa tuaan pergi, kamu duduk di kantor. Akhirnya saya dimusuhin. Bapak Ibu kembali lagi ke sini. Jadi kita tahu bahwa aniaya itu digambar ikan. Lalu itu simbol Roh Kudus. Salah tidak salah Bapak Ibu. Salib itu gambaran penderitaan. Kata-kata Kristos itu penghinaan. Bapak Ibu saya ditanya anak muda.
waktu retret di puncak. Om, boleh tanya? Ya boleh loh, tanya nggak bayar. Dia bilang gitu. Tanya bukan pelajaran om, di luar pelajaran. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Kalau nggak bisa tunggu ya jawabanku. Setelah aku pulang, aku mau belajar lagi. Kadang-kadang ada orang bertanya itu cuma jebak. Bapak Ibu jemaat kadang-kadang sekarang itu menjebak pendeta sampai di mana pengetahuannya. Mau dijebak karena dia suka baca YouTube, suka di medsos, yang salah-salah pun disampaikan. Itu banyak, saya sering ditanya. Kemarin ditanya di Surabaya. Pak perlu bayar per bulan nggak? Perlu. Loh perjanjian, itu kan perjanjian lama. Udah Landi, undang gua, tak bahas sendiri. Dia bilang gitu Bapak Ibu. Nah ini anak muda, pertanyaan saya Pak. Kenapa gambar orang Kristen itu simbolnya salib? Karena Yesus mati di salib? Yes, benar. Loh, kalau Yesus mati di celurit, gambar gereja celurit. Gemblung enggak? Bayangin gereja gambar celurit. Saya bilang, elu tanya gua, Tuhan sudah siapkan gua sudah baca ini kira-kira 3 bulan yang lalu. Anda perlu tahu kenapa kok gambar salib itu kayak plus begini. Anda harus tahu, walaupun orang dunia bilang, di salib ada jin kafir. Kan begitu kan? Bapak Ibu, karena siapa yang ngomong itu orang mau binasa. Di dalam Korintus, salib itu tanda yang menakutkan bagi orang yang mau binasa. Bagi orang yang diselamatkan Tuhan, salib itu kebanggaan. Kebanggaan karena apa? Kristus mati di atas kayu salib sebagai seorang budak yang tersembelih di atas kayu salib. Tapi Kristus menjadi yang diurapi. Kristus itu menjadi yang diurapi. Aku diurapi. Bapak Ibu, jadi kita bangga. Salib itu jadi kebanggaan sekarang. Dulu hinaan. Saya jelaskan sama dia. Kamu tahu, zaman dulu salib ada T. Bapak Ibu. Tapi saksi Yehova bilang bukan T. Cuma satu kayu begini. Itu salah. Kenapa? Pakunya ada 3 Bapak Ibu. Anda tahu itu bukan kebetulan loh. Matinya jam 3. Kegelapan 3 jam. Dijual 30 keping uang perak. Bapak Ibu. Dikubur dalam bumi 3 hari. Kenapa kok 3? Ya, kalau tidak salah saya pernah khotbahkan di sini. Jadi Bapak Ibu, itu bukan kebetulan. Salib ada yang begini, 2 ini 1. Ada yang X. Tapi kenapa plus? Salib itu tanda penghukuman orang Romawi. Kalau orang Timur Tengah, Bapak Ibu, ini gunung tinggi, dijorokin. Yesus pun pernah mau dijorokin di dekat Nazaret ini. Mau dijorokin, itu batu karang supaya mati. Kalau enggak, dirajam batu, itu hukum Timur Tengah. Tapi salib itu hukuman dari Romawi. Orang jahat dihukum, salib. Nah, salib ini bukan kebetulan. Menggenapi Alkitab, Anda baca di dalam Mazmur 103. Sejauh langit dari bumi, sejauh timur dari barat. Apa itu? Kasih setia Tuhan. Bahkan di salib itulah bercumbu-cumbuan kasih dan penghukuman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, salib. Salib itu juga menggambarkan apa? Kasih kepada Allah segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Akibatnya engkau bisa mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Di dalam bahasa roh dikatakan begini, hablum min Allah wa hablum min anas. Bahasa Arab, bukan bahasa roh. Kalau engkau benar-benar sudah mengenal Tuhanmu, maka engkau akan bisa mengenal sesama. Kalau engkau bisa berbuat kepada Tuhan, engkau akan berbuat kepada sesama. Itu salib. Makanya kalau Anda sekarang mulai nggak beres, orang bilang gimana? Jangan, bukan salib. Kalau salib gini berarti normal. Kalau begini nggak normal, Bapak Ibu. Nah, salib itu apa Pak? Kebanggaan. Saya akan uraikan. Perbuatan baik tidak bisa menyelesaikan. Yes. Saya nggak kenal Ibu Silvi. Kalau saya ke rumahnya, di depan rumah, pagernya saya lap, saya bersihin. Ini perbuatan baik. Paling dia bilang, Daniela, itu siapa Pak kumis di depan? Serem banget itu, ya, kayak perampok itu jangan-jangan. Oh enggak kok Ma, dia baik itu lagi bersih nyabutin rumput. Ngambil cemban, ngasih cemban. Betul enggak? Oh kalau berbaik lagi, cepet ceng. Saya dapat dari dia, tapi saya nggak pernah masuk ke rumah Ibu Silvi. Karena apa? Saya nggak kenal beliau. Bapak Ibu, surga itu ada yang punya tempat nggak? Surga itu tempat bukan? Surga itu tempat. Berarti ada yang punya kan? Ada pemilik kan? Anda kenal nggak pemiliknya? Kalau Anda nggak kenal, berbuat baik di depannya begini nggak dapat masuk.
Tapi kalau saya kenal di depan, Pak Jenarko, Ibu Silvi, gimana kabar? Pak masuk Pak. Duduk di meja tamu, Bapak mau panas atau dingin? Bukan disiram, maksudnya minum panas atau dingin. Karena saya kenal. Apalagi kalau saya sudah angkat saudara menjadi keluarga. Pak, itu kamar saya banyak, Bapak tinggal di belakang saja. Berserta dengan istri. Tidak bangun pagi saya tidur, yang punya rumah sudah bangun, saya masih tidur. Cuma bangun ciak-caw, habis ciak-caw. Bukan, wah dia belum bangun, gua bangun dulu. Gua bersihin, karena saya berbuat baik, karena saya sudah kenal dan menjadi anggota keluarga. Bapak Ibu, kekristenan juga begitu. Perbuatan baik tidak menjamin Anda masuk surga. Berarti Anda tidak berbuat baik. Tidak. Ketika Anda tahu pemilik surga, Anda mengenal pemilik surga, Anda sudah diangkat menjadi anak-anak, dan Anda punya hak waris kerajaan surga, Anda pasti berbuat baik. Karena apa? Seorang yang diselamatkan, buah-buahnya pasti perbuatan baik. Kalau Anda tidak berbuat baik, Anda belum diselamatkan. Kenapa? Ke gereja ada banyak orang Kristen munafik, banyak. Bapak Ibu, orang Kristen yang dikatakan ateis, banyak. Hati-hati loh Bapak Ibu, ateis praktis. Ngomong gimana? Haleluya, Tuhan dahsyat. Sampai di rumah, gimana ya? Gua gimana ya? Kenapa ya? Loh, Tuhan dahsyat kok kamu gak yakin? Orang ateis praktis, ngomongnya gede tapi gak dilakukan. Kayaknya orang beragama, tapi dia gak percaya Tuhan. Anda tahu, saya sering gambarkan orang ateis praktis itu kayak semangka. Tahu semangka gak? Kulitnya apa semangka? Hijau. Dalamnya merah. Hijau itu gambaran agama, merah gambaran yang tidak percaya Tuhan. Kadang-kadang kayak orang beragama, tapi sebetulnya nggak percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saudara mengasihi Tuhan, amin. Sungguh-sungguh untuk Tuhan, amin. Mati hari ini gimana? Nanti dulu Pak. Ya kan? Kalau mati hari ini Tuhan mau, silakan. Kita nggak tahu kita keluar dari tempat ini mati. Oh enggak, belum tentu Pak, saya nggak sakit, saya masih muda, saya suka olahraga. Jangan bilang begitu. Hari kematian kau tidak tahu jam berapa engkau mati. Ya, naik sepeda anak muda umur 54 tahun, saya nggak sebut siapa dia. Seorang punya kedudukan tinggi. Dari Sudirman, teman-temannya sudah jalan dulu. Sepedanya itu aja harganya aja 65 juta apa 70 juta. Enteng, diangkat begini nggak berat. Ngejar temennya, ngejar, dirubah giginya, ngejar lagi. Bapak Ibu sampai di SCBD, digoyang-goyang CPR, mati. Kenapa? Waktu dia pulang. Anda dan saya nggak tahu kapan kita pulang. Pendeta habis khotbah semangat, mari kita memuji. Amazing Grace, global. 14. Kematian itu kita nggak tahu kapan kita dijemput. Yang kita tahu dari B sampai D. Saya selalu ulangi. B sampai D. Ini kronos dari Tuhan. B birth, D death. Tapi C choice di tengah-tengah. Anda melakukan apa? Apakah engkau dekat dengan Tuhan? Apakah engkau yakin Tuhan itu cuma Tuhan saja aku cukup. Yang lainnya itu bonus. Apakah Anda seperti itu? Bapak Ibu, kenapa? Karena keselamatan hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Kok bisa Pak? Ayo saya uraikan. Salib itu Bapak Ibu, ada karakter Tuhan yang tidak bisa diselesaikan dengan manusia. Apa itu? Tuhan itu maha suci. Kesucian itu benci dosa. Ada yang gak pernah berdosa? Ada yang gak pernah berdosa? Mazmur 51 ayat 7. Sejak dalam kandungan engkau sudah diperanakan dalam dosa. Jadi Carl Gustav Jung itu salah. Manusia kayak tabula rasa, kertas putih, tergantung yang nulis. Bukan, dari kandungan. Belum lahir, belum ada yang nulis, sudah berdosa. Bukti yang pertama kematian. Itu akibat dosa. Kalau nggak ada dosa nggak mati. Karena dosa manusia pasti mati. Itu yang pertama. Yang kedua, anak kecil nggak diajari cemburu, bisa cemburu loh. Anda pernah lihat anak kecil, mamanya tak ambil, dia nangis, marah. Siapa yang ngajari cemburu? Ibu-ibu pernah belajar cemburu nggak? Ajari dong, gue gak bisa cemburu itu. Laki-laki gue sama perempuan lain, gak apa-apa, gimana cemburu? Gini loh, Ci. Apa begitu dulu? Gak perlu belajar.
Begitu suamimu mulai ngomong sama perempuan lain aja, gue udah ngajar lu. Emang gue siapa? Gue gak diperhatikan. Lu ngomong cinta, udah keluar. Itu akar dosa. Bapak Ibu, iri hati. Lihat itu kok berhasil ya, gue enggak. Iri hati mulai ngomong fitnah. Saya banyak difitnah orang Bapak Ibu. Jangan sama Jinarko, Jinar itu enggak benar. Ajarannya enggak berhasil. Enggak apa-apa. Selama dia pakai saya, tidak di atas mimbar pun saya masih bisa melayani. Kebenaran tidak perlu dikasih kata-kata indah, tetap akan keluar sebagai kebenaran. Bapak Ibu, itu prinsip saya. Lalu gimana kehidupan? Tuhan gak pernah berhenti memelihara saya Bapak Ibu. Ya, nah jadi kesucian Tuhan harus diselesaikan. Manusia semua berdosa. Buat apa Tuhan membentuk surga? Karena apa? Dari kesucian Bapak Ibu ada kasih. Kesucian menghukum dosa, kasih harus menyelamatkan manusia. Repot dong. Diselamatin aja, surga biar penuh, dimasukin. Enggak cocok dengan keadilan Tuhan. Tuhan itu adil, enggak boleh. Dimasukin aja, dimasukin. Kan keluarga sendiri, masukin, enggak bisa. Siapapun yang berdosa harus dihukum. Yang dikasih harus masuk surga, tapi semua berdosa. Bagaimana bisa masuk? Keadilan harus digenapi. Maka itu dia datang dalam bentuk manusia. Bapak Ibu, Tuhan itu bukan yang daging biasa. Tuhan itu 100% manusia, 100% Allah. Maka dalam Injil Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Ini sekarang dibahas, logos. Logos Pak, itu logos itu ilmu. Iya, menurut orang Yunani ilmu Tuhan akan bicara untuk mereka. Tuhan itu kontekstual loh Bapak Ibu. Percaya Tuhan itu kontekstual. Zamannya orang Mesir menyembah dewa matahari. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk apa? Menyembah api, menyembah matahari dalam bentuk apa? Dalam bentuk api. Di tengah-tengah padang gurun semak belukar yang tidak terbakar. Sampai ditanya, siapa namamu? Tuhan bilang, I am who I am. Nama bukan itu. Saya tanya, nama bukan itu. I am who I am. Sekarang saya tanya sama Pak Yos. Pak Yos, namamu siapa? Aku adalah aku. Nama bukan? Bukan nama Bapak Ibu. Itu menandakan kekekalan. Dari awal sampai akhir adalah dia, adalah aku. Aku dari dulu, aku sekarang aku, dan akan datang aku. Makanya orang Yahudi gak pernah sebut YHWH. Sekarang Yahweh di Indonesia, kelompok. Salah kamu, sebut Allah itu dewa. Gak mau belajar. Belajar kata-kata Allah itu muncul dari agama tetangga apa dari Kristen dulu. Sebelum ada agama tetangga sudah ada Kristen Yakobit, Kristen Nestorian. Pakai nama Allah. Al itu dari mana? Al itu dari El. Bapak Ibu, jadi kita perlu belajar bahasa Aramaik apa? Eloah. Bahasa Latin Ilu. Bahasa Cina? Ayo ada orang Cina enggak di sini? Betul, jangan Dienkung. Dienkung itu dewa langit. Tuhan menciptakan Dien, maka itu Sangti. Bapak Ibu, Anda jangan paksakan orang. Sudah pakai Sangti biarin aja. Bapak Ibu, sering loh orang paksakan, orang ke Jakarta ini, orang dari kampung Brebes. Orang Brebes kalau ngomong, oh jangan lu, berduk tobruk mati gue, kan gitu kan ya. Sampai ke Jakarta, kumpul sama anak muda semua, wah, gimana lu, kan begitu kan. Orang Brebes juga ikut, gimana lu. Simboknya datang, dia gak mungkin gini, mami, gak mungkin dong. Simbok, harap opo mrene kan gitu kan. Bapaknya teko, bapake, kan begitu kan. Temannya bilang, di Jakarta jangan manggil bapak, daddy. Nah orang Brebes, daddy, mati Bapak Ibu. Gak bisa dipaksakan. Sekarang ini karena akibat siapa? Dari Amerika ajaran menyesatkan itu. Muncul ke sini, kasih duit, buat. Bapak Ibu, Kristen harus punya pikiran yang jelas. Keadilan Tuhan, di mana orang berdosa harus dihukum. Kasih Allah, di mana harus menyelamatkan. Lalu gimana? Dirinya sendiri turun. Turun dalam bentuk manusia. Karena yang diselamatkan siapa? Manusia. Kalau yang diselamatkan kebo, kira-kira Tuhan datang dalam bentuk apa? Kebo. Yang diselamatkan itu Anda dan saya manusia. Karena manusia itu segambar dengan rupa Allah. Diciptakan segambar dengan rupa Allah. Bapak Ibu sangat berharga.
Makanya orang Kristen, kalau Anda tidak dekat dengan bapakmu, saya bertanya Anda itu anak tiri atau itu anak tetangga. Ya, Tuhan aja sudah cukup dalam hatiku. Aku dengan bapakku sudah cukup aku. Karena apa? Kalau aku menjadi anak bapak, hak milik bapak, hak milik aku. Jangan seperti anak sulung dan anak bungsu itu, Bapak Ibu. Ya, padahal dia di sana, tapi dia ribut. Kekristenan, kenapa? Kok kita dengan Tuhan saja cukup? Yang pertama jelas dia pencipta. Anda dan saya diciptakan, tidak pernah keliru. Secacat-cacatnya orang, belum pernah saya berjumpa lubang hidungnya di atas. Ada yang pernah ketemu orang lubang hidungnya di atas? Satu keluarga di atas semua begitu. Oh, kalau di Bandung ini lubang hidungnya di atas begini, ke atas begini. Jual payung-payung kecil laku, tutup di sini kalau hujan. Enggak ada. Enggak pernah, kenapa? Cacatnya orang, kenapa? Bisa karena kejahatan manusia. Bisa karena keadaan alam. Bisa karena memang Tuhan mau dipermuliakan. Kok bisa Pak? Alkitab tulis, dia buta sejak lahir, salah bapaknya, salah ibu, enggak. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, jadi dalam masalah hidup di dunia, kadang-kadang diizinkan Anda dan saya ini berbeda. Ada yang diizinkan jadi pot bunga. Pot bunga aja ada dua macam. Ada yang di dalam gereja, pot bunga dari keramik bagus. Tiap hari orang itu sembahyang ngadep di pot bunga, dia bangga loh. Lihat tuh orang liatin gua terus. Kalau bisa ngomong potnya. Ada yang dijadikan pot di pinggir jalan di sana, tiap hari dikencingi anjing, ada kecoa, kena panas, sama-sama pot. Ya, Anda dan saya diciptakan beda. Ada yang diciptakan kayak keramik, pakai di gereja, ada yang diciptakan pot yang di pinggir jalan. Lalu bagaimana? Berfungsi enggak? Berarti enggak? Kalau di dalam gereja potnya pecah, apa disayang? Dibuang Bapak Ibu. Anda jelek di depan sana, tapi bagus, bisa tidak rusak, tetap dijaga, dipelihara. Itulah kehidupan. Jangan karena aku diciptakan, Anda dan saya nggak pernah minta. Aku dilahirkan, saya ini bingung Bapak Ibu. Saya ini bingung bagaimana. Lu mau ngomong gue ini keturunan apa bingung. Kakek saya Cina, nenek saya Madura. Lahir bapak saya. Mama saya Jawa dan Dayak. Lahir mama saya. Mama saya dengan bapak saya, lahir saya. Lalu saya ini orang apa? Ayo, Anda mau panggil Cina? Yes. Saya ada nama Cina. Anda mau panggil Madura? Yes, modelnya ada Madura, ada Songot, Andi Songot, Buloh. Ngocak dan Beden ya, beda. Mau panggil Dayak? Saya bawa Mandau. Atau manggil orang Jawa? Inggih, dalu menika kita badhe midhangetaken sabdanipun Gusti nggih. Nggih, ingkang kasrat wonten pundi? Injil Yohanes pasal 3 ayatipun 16. Ngerti enggak? Ini bahasa Rolo Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, orang mau bilang apa? Saya bukan WNI, saya bukan WNA, tapi saya WNS, warga negara surga. Haleluya Bapak Ibu. Orang Kristen, kalau engkau warga negara surga, engkau dengan Tuhan aja udah cukup. Masalah kehidupanmu enggak perlu takut. Anak yang dengan bapaknya, dengan orang tuanya, itu enggak pernah takut kehidupan. Jujur ya, Bapak Ibu ada di sini. Engkau punya anak satu aja. Enggak punya apa-apa. Cuma punya nasi sama makanan itu ikan goreng satu. Ya, sama kecap. Nasi ini cuma untuk makan satu orang. Pagi-pagi papanya mau ke kantor, mamanya mau masak-masak, cari duit juga. Nah, anaknya mau sekolah. Siapa yang makan dulu nasi ini? Papa dong, papa kerjanya berat, kasihan. Nggak mungkin. Bapaknya pasti gini, nak makan kamu, makan. Papa gampang, walaupun perutnya lapar. Kamu dulu. Apalagi bapakmu di surga Bapak Ibu. Dia nggak akan pernah tega melihat anaknya sampai susah. Walaupun kadang-kadang diizinkan kau memasuki satu penderitaan. Untuk apa? Engkau melihat tangan Allah luar biasa. Supaya engkau naik trap lagi kedua, trap ketiga, trap keempat. Sampai trap paling tinggi kau lihat betapa indahnya hidup ini. Bapak Ibu kalau saya cerita nggak selesai-selesai. Saya pernah diinjak orang, dihabisin. Yang ngabisin saya bukan orang di dunia. Yang ngabisin saya adalah orang-orang gereja. Secara manusia jujur Bapak Ibu. Darah Madura keluar di sini.
Ya sedono daging tak meleder tak kolak. Te potena tolang, te potemate, tembeng todus along mate. Kalau orang Madura sudah begitu ngambil celurit Bapak Ibu. Kenapa? Jangan lagi kamu. Ya, darah enggak kulak, daging enggak beli. Daripada putihnya tulang, putih mati. Daripada malu, lebih baik mati. Kalau udah begitu bubar. Ini pernah terjadi. Tapi saya punya istri, pendamping saya yang kuat. Dia mengatakan, Pak, kamu sudah di dalam Tuhan. Kamu bukan seperti manusia lamamu. Banyak orang melihat saya manusia lama. Bapak Ibu, terserah. Memang temperamen saya masih keras sampai hari ini, tidak bisa dirubah. Rasul Paulus dirubah gimana? Diarahkan kepada kekudusan. Rasul Paulus tidak menjadi orang, iya, enggak, tetap keras. Bapak Ibu, orang sanguin tetap sanguin. Tapi arahnya bukan kepada kejahatan, tapi kepada kerohanian. Sering orang bilang, Pak, kok Bapak bisa marah? Lah, Tuhan aja bisa marah loh. Tuhan Yesus pernah marah enggak? Ada orang-orang Farisi. Hei, kamu ketularan ular beludak. Coba di sini pendeta ngomong Anda ketularan beludak. Anda enggak balik ke sini. Gua enggak ke GH, gua dibilangi ular beludak. Ya kan? Itu Tuhan Yesus. Anda perhatikan Tuhan Yesus. Ketika dia marah di bait Allah, ditendang Bapak Ibu. Dua dia sendirian loh, bawa cemeti. Saya bisa bayangkan, wih sadis banget loh. Penukar ruang dibolak-balik. Coba Anda pernah perhatikan enggak? Jangan dilihat cuma dia lemah lembut. Iya betul. Bagi Anda lemah lembut yang letih lesu dia angkat sama dia. Tapi ketika Anda berdosa, Anda bisa dicambuk sama Tuhan. Bapak Ibu, jadi jangan dilihat satu sisi. Sering orang kan maaf ya, jadi pura-pura. Naik mimbar, bawa Alkitab. Shalom. Lah orang model kayak saya suruh seperti begitu. Bapak Ibu kayak banci kesiangan saya. Jujur aja. Saya ditanya orang, Pak Bapak bisa melakukan firman Tuhan? Belum. Apa yang belum? Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Saya belum bisa. Di sini Bapak-Bapak ada yang sudah bisa tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Maju ke depan. Praktek tak kasih 500.000. Ayo. Gua tonjok 2 kali kiri kanan. Nanti Anda nggak marah di sini karena tidak jemaat. Begitu pulang di sana, apa yang kau tabur, kau tuwe, dua sepukul. Bapak Ibu, jangan jadi Kristen muna, hipokrit, pakai topeng. Jujur, saya di tengah-tengah anak-anak FBR, kemarin ulang tahunnya di Ancol juga. Bapak Ibu, Bapak ini orang apa sih? Orang Indonesia. Tuh, agamanya Kristen. Katanya Bapak Pendeta, iya. Kok di tengah-tengah mereka, apa enggak boleh? Enggak boleh enggak di tengah-tengah itu? Sama Tuhan Yesus di tengah-tengah ada pelacur, kok ada dianu. Malam siang-siang di perigi Yakub itu pelacur itu siang-siang ambil air. Yesus aja omong, Bapak Ibu, kita enggak ikut dosanya, tapi kita harus memenangkan dia. Jangan yang dimenangin yang punya bank, yang dimenangin yang punya toko gede, bukan itu. Mereka harus diselamatkan, termasuk yang di bawah harus diselamatkan. Saya senang loh di sini, saya pernah khotbah masih di Baranang siang, Bapak Ibu, anak-anak jalanan itu, ada yang orang Jawa bilang pencilaan. Saya khotbah pulang, saya diamin aja. Sini kamu, sini, dulu sini kamu. Saya panggil, orang punya kontrol, sini kamu di sini. Kenapa? Ini orang nakal, perlu gua rawat ini. Ya, kalau enggak mau bertobat gua gampar. Jujur aja. Kenapa? Karena dia tidak menghargai hadirat Tuhan, harus diajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan dilihat dari orang dari penampilan. Jujur banyak orang, Pak Jinarko itu udah enggak bener. Coba itu pakai cincin ada rohnya. Bapak Ibu, roh itu bukan di sini. Anda baca dalam Kejadian 2 ayat 26, batu krisopras ditemukan di surga selain emas. Yeskiel 1 ayat 12. Apa tuh? Batu lapis lajurit. Ada dada imam besar batu. Yang jadi masalah roh itu di otak kita. Roh itu di otak kita. Sekarang ada di sini bawa dompet. Dompet Anda isinya gambarnya Patimura 2 lembar. Anda maunya emosi. Tahu Patimura 2 lembar? Berapa? Gambarnya Patimura 2 lembar. Cuman 2.000 perak. Anda maunya marah. Kenapa? Pulang naik. Aduh gimana belum kolektor nanti. Manusia itu kadang-kadang dari rohnya di otaknya. Bapak Ibu, saya pernah berjalan dengan beberapa orang. Maaf ya kalau di Israel itu kalau dulu ada restoran kami dekatnya Laut Taba itu Laut Merah, ada satu restoran yang sekarang udah tutup. Kami makan di sana, Bapak Ibu.
Kalau musim panas itu banyak orang Israel mandi di sana. Dan maaf, perempuannya itu ya begitulah Bapak Ibu. Ada yang pakai celana panjang begini untuk berenang, itu namanya burkini. Tahu burkini? Itu tetangga kita. Kalau di pantai halal, ya dia harus pakai baju begitu tertutup rapat, tangannya panjang-panjang, celana panjang, tapi baju berenang itu namanya burkini. Belum tahu ya? Belum tahu. Maaf ya, kalau cuma pakai begini, bikini. Trikini tahu nggak trikini? Belum tahu. Kacamata, pakai topi, pakai sabuk, kantong di sini nggak pakai apa-apa, bawa koran. Alias telanjang, itu namanya trikini. Kalau malu baru ditutup, kalau enggak dibuka lagi. Itu ada di pinggir laut. Ada seorang bapak ngelihat, gila. Pak, Alkitab katakan loh, kalau kamu melihat seorang perempuan dan tergerak auratmu, kamu sudah berzina. Kaget dia. Enggak Pak, enggak. Kebetulan dia tentara Bapak Ibu. Punya pangkat. Saya enggak peduli. Tentara jenderal mau ikut saya. Sekarang saya bintang 7. Lu baru bintang 1. Ya kan? Pemimpinnya bintang 7. Makanya puyeng Bapak Ibu ya bintang 7. Nah Bapak Ibu Saudara. Apa salah melihat orang. Saya pernah ditanya, Pak kalau lihat itu cantik Pak. Oh betul cantik Bapak Ibu. Itu artis Israel. Cantik enggak Pak? Ya cantik lah. Masa gue lihat enggak ada cantik istri gue. Ya enggak lah. Itu tetap cantik tapi ini istri gue. Enggak boleh gini. Oh enggak. Jelek kok, jelek. Itu munah. Munah alias ya munah sama taufik. Jadi munafik Bapak Ibu. Banyak orang munafik di gereja. Utang enggak bayar. Tapi diem kayak orang rohani. Saya pernah tegur, saya enggak tahu dia kalau utang enggak bayar. Saya khotbah begini tersinggung. Bapak dikasih tahu siapa? Loh, gua nggak tahu lu kalau punya utang. Lu ngomong baru tahu gua kalau punya utang. Ada satu gereja lagi, penatua. Penatuanya kaya Bapak Ibu. Itu pendetanya, gembalanya dibelikan itu mobil yang kayak kereta mayat gede itu apa namanya? Alfred. Nah, sekarang Fire Bapak Ibu ya. Warnanya hitam, jadi kayak Carrara. Persis tuh ya. Dikasih. Bapak Ibu, saya khotbah begini. Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak jangan punya TV. Apa itu TV? Ada tahu TV enggak? Television. Bukan. TV itu toy the frog. Istri 2. Satu di rumah satunya. Karena pepatah dunia. Punya istri 1 yang siap mendoakan. Maka engkau menjadi pria yang berhasil. 1 aja berhasil. Apalagi 2. Ya? Apalagi 4. Mobil aja bannya 4. Nanti kalau mati 72 bidadari, wah lebih banyak lagi. Bapak Ibu marah. Langsung ngomong sama pendeta udah dikasih fire. Kalau nggak nurut gimana? Ya kan gua nggak dikasih lagi. Saya ditelepon Pak Ji, khotbah Pak Ji terlalu keras. Jadi pelayanan selanjutnya kami cancel. Gak apa-apa. Ada berapa? Ada 6 kali cancel. Nggak masalah, gua tidak makan dari khotbah di gereja lu. Begitu sudah selama orangnya keluar. Karena ada benturan sama pendeta yang keluar. Saya diundang lagi. Saya nggak mau. Ngapain lu dulu udah cancel sekarang gue mau. Nggak mau. Kenapa? Gue sesat. Gue keras. Bapak Ibu jangan dengar khotbah yang cuma lembut-lembut. Membuat Anda siap tidur. Sekali waktu khotbah keras. Rujak itu perlu pedas. Kadang-kadang pedas. Betul nggak? Kalau cuma yang nggak pedas terus nggak kerasa. Tadi saya makan di Ciganea Bapak Ibu. Minta sambal. Saya enggak terlalu suka pedas, istri saya suka pedas. Sambalnya pedas banget. Wah gila pedas banget. Kata istri saya enak, lu enak, gua enggak enak, perut gua sakit. Ntar gua khotbah. Jadi manusia kadang-kadang ada yang enggak suka pedas. Khotbah itu kadang-kadang bisa pedas tergantung penyampaian orang itu. Kalau latar belakangnya dulu keras, pasti khotbahnya keras. Kalau dulu latar belakangnya lembut, pasti khotbahnya lembut. Berbeda-beda panggilan Anda dan saya berbeda. Anda kenal Tuhan mungkin dalam waktu Anda diberkati. Anda kenal Tuhan ada yang mungkin karena sakit. Saya kenal Tuhan di penjara Bapak Ibu. Jadi beda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kekristenan belajar menjadi orang Kristen mengagumi Tuhan. Orang Kristen yang menghargai Tuhan. Karena Dia yang mampu menyelamatkan Anda. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain. Anda mau jalan dengan kemampuanmu sendiri, Anda tidak pernah sampai ke surga. Kenapa? Yesus mengatakan akulah jalan. Ani hadereh. Akulah jalan. Hanya Dia. Kisah Rasul 4 ayat 12. Coba dibuka. Hanya Dia di dunia yang bisa menyelamatkan dia.
yang menyelamatkan Anda. Tidak ada yang lain. Ya, coba kita baca Kisah Rasul 4 ayat 12. Kita buka bersama-sama, baca dengan keras ayat ini. Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4 ayat 12. 1, 2, 3. Di bawah dunia ini tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkan. Nama Rasul, nama Nabi tidak bisa. Hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Karena dia juru selamatmu. Sekarang banyak ajaran Yesus bukan juru selamat. Itu ajaran antikris pada akhir zaman. Anda baca dalam 1 Yohanes pasal 2. Pada akhir zaman muncul penyesat-penyesat yang menjauhkan Anda dari kasih karunia Tuhan. Jangan mau ditarik. Kalau Tuhan sudah cukup bagi Anda percaya dia tidak pernah membuang Anda. Dia tidak pernah membuat Anda sampai sakit. Sampai yang dalam arti susah banget. Dia pasti akan menolong Anda. Kenapa? Dialah jalan. Jalan keselamatan. Jalan pertolongan. Jalan keluar. Saya kalau cerita panjang Bapak Ibu. Saya pernah saksikan dulu di sini. Waktu anak saya mau sekolah. Susah kekurangan uang. Sudah kekurangan uang susah. 8 juta waktu itu Bapak Ibu. Sekian puluh tahun masuk Untar. 8 juta grade B. 8 juta gak punya. Duit di bank itu 2 juta sekian ratus ribu. Datang pendeta seminggu kemudian. Bapak Ibu, anak saya dapat hasil grade B. Harus bayar 8 juta paling lambat 3 bulan. Datang pendeta, anaknya sakit di rumah sakit. Usadah. Pak, terpaksa aku Pak. Sambil berkaca-kaca air mata mau jatuh. Bapak Ibu dari desa. Anak saya di rumah sakit itu harus diambil Pak. Kalau enggak, saya gimana Pak? Saya lari kemana lagi? Hanya Bapak teman saya. Kok bisa tahu lu orang itu Bapak Ibu? Kurang 2 juta. Hah? Rupanya Tuhan tes saya. Tuhan tes saya, lu khotbah punya baju 2 kasih orang 1. Dites sama Tuhan, lu kasih enggak ini? Dites. Saya manusia. Namanya manusia punya akal, punya otak. Ada medit bin pelit alias kikir bin cetil itu pasti ada. Anda butuh, enggak mungkin Anda lepas. Ini untuk anak gua. Gua masih kurang 6 juta untuk nambahin dia. Betul enggak? Tapi istri saya cuma begini. Saya noleh. Anda ngerti enggak kalau istri Anda? Ngerti enggak? Enggak ngerti. Tetanggamu ngerti enggak? Kalau tetanggamu ngerti bahaya. Istri katanya gini udah tahu. Terus saya dipanggil masuk ke kamar. Apa? Keluar nomor Pak. Lu gimana tuh? Masa kalau udah jauh sekolah anaknya? Biarin dia terminal dulu Pak. Itu cara Tuhan, kita gak ngerti. Jangan-jangan dia diutus Tuhan untuk ngetes kita. Jangan cuma khotbah omong doang. Ya gitu. Dek, saya tertegur. Ya udah, pergilah ke kantor ke ATM Bapak Ibu. Mau ngeluarin duit. Saya sedih Bapak Ibu karena 2 juta hilang. Bapak ini bangga mau dapat 2 juta ketawa-ketawa senyum Bapak Ibu. Anaknya mau pulang. Sudah begitu saya keluarkan serah terima Bapak Ibu. Saya bilang aduh Tuhan kapan lagi gua cari duit ini. Ya 8 juta 3 bulan loh Tuhan. Jujur Bapak Ibu saya gak punya pelayanan yang tetap gereja gak punya. Kalau diundang orang baru dapat angpau. Angpaunya pun kadang-kadang harus ngumpulin berapa lama untuk kehidupan, untuk bayar listrik. Aduh Tuhan saya mengeluh. Tapi saya gak ngomong istri saya. Udah 2 minggu kemudian diundang di Citraland. Itu ada kebaktian di pagi di bawah Konrad Supit. Di atas itu Eko Hidayat waktu itu. Bapak Ibu, saya khotbah. Pagi 2 kali, sore 2 kali. 2 kali berarti dapat 2 angpau, sore dapat 2 angpau. Betul nggak Bapak Ibu? Yang pagi sudah masuk angpaunya. Sore dapat 2 angpau. Selesai keluar, saya pulang. Mereka masih omong-omong saya pulang. Nggak mau saya pulang karena sudah jam 8 lebih. Kan mall sebentar lagi tutup. Ada anak muda, lakinya asli pribumi. Artinya orang Jawa asli. Ceweknya Cina dari Kuntian. Tahu Kuncen enggak? Pontianak, Bapak Ibu. Bawa koper segede begini, kurang gede. Dibawa sama lakinya, sama tas kresek hitam. Lalu istrinya, ceweknya, bawa bayi, masih kecil. Bapak Ibu, sambil mukanya mau nangis sedih gitu. Terus Pak Jinarko, kenal gua dikenal orang banyak. Kayak artis di mana-mana dikenal orang. Gimana ya, kenapa? Saya mau minta tolong ya Pak. Minta tolong apa? Saya pikir cuma didoain. Ya udahlah, kenapa? Gini Pak, saya diusir mertua saya karena saya belum dapat kerjaan. Mertua saya belum kenal Tuhan. Ceritalah dia. Terus
saya mau cari kos-kosan malam ini Pak. Karena apa? Nggak bisa sih Pak, anak kecil. Baru besok saya bisa pulang ke kampung, bawa pulang ke rumah orang tua. Terus maksud kamu? Saya mau pinjam uang Pak, 150.000 aja. Ya, saya taruh ini Pak. Ditaruh satu kresek itu Anda tahu isinya apa? Gantungan kunci Bapak Ibu. Gantungan kunci itu mahal-mahal. Ada yang Mercedes, ada. Saya dikasih orang suruh jual. Nah masa gua suruh jual, pendeta jual gantungan kunci, gimana sih? Buat borak 150.000. Saya lihat kembali lagi, saya harus dengan istri harus cocok kan. Saya lihat istri saya, lagi-lagi istri saya. Gini Bapak Ibu. Nah, mau saya ambil karena ada 2 amplop ini. Saya kan tahu isinya, kalau sudah sering isi kan tahu 1 amplop isinya berapa. 2 amplop berapa. Saya ambil 1, mau saya buka, 150.000. Itu saya godek-godek lagi, kasih semua maksudnya. Iya, ya udah tak kasih. Tapi hati saya sebel Bapak Ibu. Kenapa? Istri saya bolak-balik tergerak, wong gua gak tergerak. Ya kadang-kadang kan gitu suami istri bisa berantem kan di situ. Padahal istri disuruh Tuhan. Kita yang maunya hati kita sendiri. Karena kita mungkin kesibukan kurang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu jujur loh. Walaupun pendeta kadang-kadang gak dekat. Cuma nyiapin khotbah doa. Gak tahu suara Tuhan dalam hati istri saya tahu. Bapak Ibu singkat cerita. Keluarin mobil. Jalan tol. Ngomel saya. Kamu bolak-balik tergerak. Bolak-balik tergerak. Anakmu mau sekolah gimana? Pak sudahlah Pak, jangan diomongin lagi, yang sudah dikasih itu kayak roti dibuang di air. Jadi Anda kalau sudah kasih persembahan, kasih orang, jangan dipikir seperti roti dibuang ke air, gak bisa diambil lagi. Saya diem, dia pakai ayat firman Tuhan, saya gak bisa ngomong, diem aja. Tapi hati saya sebel Bapak Ibu, kapan gua bisa cukup enggak anak gua masuk sekolah. Tapi Tuhan gak pernah mengecewakan saya. Karena dia itu jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk hidup kita. Sampai di rumah mobil parkir Bapak Ibu. Masuk copot baju, copot apa. Cuma masih kaos singlet sama celana pendek. Mau doa bareng sama istri saya sebelum tidur. Kan sudah sarapan, sudah makan di sana. Itu hack depan. Waduh. Jangan-jangan orang berantem lagi nih. Di Kelapa Gading banyak gereja gak ada gembala. Kalau ada masalah larinya ke rumah saya. Dulu ada pendeta Bapak Ibu. Jemaatnya ini mau dibunuh sama suaminya. Lari ke rumah saya, nginep. Kan di kamar depan ada kamar kosong. Nginep Bapak Ibu. Besok sampai saya selesaikan. Gembalanya enak tidurnya nyak Bapak Ibu di kota lain. Nah ini juga begitu. Saya buka gorden. Si engkoh bawa kerdus kira-kira segini kurang kecil dikit. Kenapa kok malam-malam? Gini Om, sorry ya Om. Anakku tadi ini senrek. Itu bahasa roh, senrek Bapak Ibu ya. Ada yang ngerti enggak senrek bahasa roh? Ulang tahun, penter, Cina juga rupanya. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, lalu dia kasih Bapak Ibu. Aku tahu Pak Pendeta pasti pelayanan enggak mungkin bisa datang. Ini Pak, saya kasih makanan oleh-olehnya. Ya udah kamsi aja saya ambil kan. Dari atas pagar udah. Enggak masuk ya. Udah Pak, udah malam Pak jam 11 ya udah. Sampai dalam istri. Bukain, kali-kali ada yang basi bisa dimasukin kulkas. Biasa orang ulang tahun itu pasti ada mie, betul nggak? Supaya umurnya kayak panjangnya kayak mie kan begitu kan? Besok-besok diganti dengan tali lebih panjang lagi Bapak Ibu ya. Mie-nya dikeluarin, makanan ini dikeluarin, ada telur merah. Sampai yang semua dipindahin-pindahin misalnya. Paling bawah itu ada amplop. Persembahan syukur keluarga kami untuk Bapak Pendeta Jinarko. Bapak Ibu kalau Anda dikasih persembahan orang kepingin tahu isinya enggak? Enggak, sombong banget loh. Saya dikasih kepingin tahu Bapak Ibu, enggak ada orang. Saya giniin ini di lampu, rupanya bukan duit Bapak Ibu, itu cek. Saya bilang istri saya hati-hati bukanya jangan sobek. Ya kalau sobek ntar susah, masa hubungi dia, ceknya sobek kan malu Bapak Ibu ya. Pelan-pelan dibuka, saya buka cukup membayar anakku sekolah di Untar, sisanya bisa membagi untuk anak-anak asuh, lebih dari cukup. Dia itu jalan. Gak mungkin kalau Tuhan sudah punya planning untuk Anda, gak mungkin gak bisa diselesaikan. Jangan lagi Anda rindu, Anda cuma ngomong, Tuhan itu denger. Saya ingin saksikan Anda, saksian aja paling enak menguatkan. Kalau teologi bisa ngantuk. Bapak Ibu, saya ini kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Saya lihat di televisi itu New Zealand. Saya pernah khotbah di Melbourne, pernah khotbah di Sydney. Tapi ini New Zealand, bagus banget pemandangannya. Saya bilang, wih bagus ya. Ada gereja enggak di sana? Siapa tahu kita diundang. Alah, lu belum terkenal, lu bukan YouTuber, betul enggak?
Kalau YouTuber itu kenal di mana-mana loh Bapak Ibu YouTuber, makanya jangan lupa ya subscribe. Ya. Kan begitu. Anda lihat pendeta-pendeta yang YouTuber enggak punya jemaat tapi di mana-mana, dari Amerika, dari mana dia punya. Ya kan Bapak Ibu. Saya enggak dikenal. Siapa saya? Bahkan saya diteror orang banyak. Saya ini dulu siapa? Jelek nama saya Bapak Ibu. Saya diam. Tapi kalau Tuhan berkenan enggak ada yang mustahil. Dia bilang gitu. 2 bulan Bapak Ibu. Yang sebelumnya itu ada kasus seorang pengusaha, kasus tanahnya dia diduduki orang. Singkat cerita bilang urus, kalau itu punya kamu masih menjadi milik kamu. Singkat cerita dimenangkan dia Bapak Ibu. Nah waktu dimenangkan itu pas 3 bulan setelah saya ngomong tentang New Zealand. Dijual itu tanah. Pak Ji, tanggal segini sampai tanggal segini Anda ada pelayanan enggak? Saya ingat saya ada, tapi cuma 2. Itu bisa di change lah, ini saya tukar. Kenapa Pak? Kita jalan. Kemana? Udahlah mau tahu aja, paspor sini. Saya kasih paspor saya dengan kasih saya, 2. Bapak Ibu begitu paspor dikembalikan Anda tahu, New Zealand. Coba, Tuhan itu mendengar kamu baru ngomong, dia itu gembala yang baik Bapak Ibu. Gembala yang baik mendengar suaramu. Tapi apakah engkau mendengar suara Tuhan? Itu pertanyaannya. Domba-dombaku mendengar suara gembalanya. Gembala mendengar suara dombanya. Banyak pendeta bilang Yesus bukan gembala yang baik. Lu aja gak pernah dengar suara Tuhan. Bukan gembala yang baik. Lu duniawi. Dia gembala yang baik. Buktinya aku baru ngomong gitu dia dengar. Padahal saya kadang-kadang keraskan hati. Istri saya dengar dari Tuhan. Saya gak mau keras. Anak saya meninggal. Saya marah-marah sama Tuhan. Kenapa? 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 Istri saya bilang dia itu vas bunga ini penuh dengan bunga, salah satunya anakmu di situ. Istri saya bilang, Pak jangan komplain Tuhan Pak. Ini masih di airport mau pulang Bapak. Saya di Israel itu. Saya Tuhan ampuni aku. Aku sering mengeraskan hati. Aku tidak bisa dengar suaramu kadang-kadang. Ampun Tuhan. Banyak orang bisa dengar suaramu. Aku tidak pernah dengar karena aku terlalu keras. Bapak Ibu, hanya Dia yang memuaskan kau. Hanya Dia yang mencukupi engkau. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kau. Jangan ada keputusasaan, jangan ada keraguan-raguan. Orang kena cancer, dipunis dokter, gak bisa disembuhkan. Gak bisa disembuhkan. Bapak Ibu, ketika memuji Tuhan, haleluya, WL-nya dipakai Tuhan luar biasa. Waktu worship, pujian itu ada praise, ada worship. Biasanya worship dulu, makanya ada Hillel, Yadah, Todah, Beraca, Tehillah. Ya. Tehillah itu doa apa pujian sampai menjadi tefillah, menjadi doa. Bapak Ibu ketika jemaat sudah begitu, ini orang tiba-tiba jatuh, bladuk, belum didoakan loh. Masih puji-pujian loh. Terjengkang jatuh. Digotong, masuk, dilayani. 5 menit keluar lagi. Ketika saya khotbah dikasih kertas, dia mau bersaksi. Kesaksian gimana? Saya kanker payudara stadium 3. Saya mau ke Singapura besok. Ini tiketnya. Tapi Tuhan jamah saya, ada udara panas masuk dan rasakan saya sembuh di dalam Tuhan. Sampai hari ini sembuh. Luar biasa. Jangan kita gak yakin. Karena engkau gak yakin keraguan-raguanmu dipakai iblis membawa engkau tidak pernah melihat kuasa Tuhan. Jairus, siapa namanya? Bartimeus. Itu pengemis yang dibuang bapaknya. Makanya gak dikasih nama. Bartimeus, anak Timeus doang. Bapak Ibu gak kasih nama. Di pinggir Yeriko cuma minta-minta. Dia pernah dengar Yesus itu dahsyat. Yesus itu luar biasa karena dia gak punya mata. Matanya buta dari lahir. Mendengar suara Yesus. Dia berseru, Yesus anak Daud. Gak dengar teriak lagi, Yesus anak Daud. Semua bilang, diam. Yesus dengar. Siapa dia? Panggil ke sini. Terjadi mujizat. Bapak Ibu berseru. Sudah berseru belum dengar. Teriak lagi kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Karena Bapakmu punya rencana yang indah. Kalau engkau percaya kepada Bapakmu, Bapakmu sanggup. Seorang kalau yakin Bapaknya, itu tidak mungkin tidak percaya Bapaknya. Pernah dengar akrobat blonding yang ada di jeram Niagara, dikasih seling panjang. Bapaknya, bukan bapaknya, ini orang jalan Bapak Ibu. Orang pada lihat, wah luar biasa. Percaya, balik lagi. Wah tepuk tangan luar biasa. Lalu ditanya, siapa yang mau naik di tempat ini? Saya dorong sampai ke ujung, tidak ada yang berani. Gak ada yang percaya. Siapa yang mau? Sampai 3 kali. Tiba-tiba anak kecil umur 10 tahun. Saya mau. Duduklah dia. Didorong terus sampai ke ujung.
Saya balik lagi kan, balik lagi sampai selesai. Wartawan CNN datang, wartawan Fox datang. Kenapa kamu tidak takut? Saya enggak takut, saya percaya. Kenapa kamu percaya? Setiap latihan saya melihat. Kenapa kamu tahu dia latihan? Karena dia bapakku. Karena dia bapakku. Kalau aku jatuh, pasti aku akan dipeluknya. Bapak Ibu, kita yakin enggak Tuhanmu seperti itu? Hanya dia, aku cukup percaya. Karena dia mampu memberikan kau jalan keluar. Bapak Ibu, kita harus yakin itu. Jangan kita enggak yakin. Berseru. Habis gitu bersandar. Bersandar, Tuhan gua enggak tahu, lu mau buang terserah. Yusuf itu pernah mau kecewa enggak? Enggak. Bayangin kasih mimpi sampai orang tuanya bilang, lu jangan begitu. Masa bulan, matahari semua mau nyembah elu. Termasuk gua suruh nyembah elu. Ya, semua itu padinya gini ke padi elu. Enggak, waktu itu sekian tahun kemudian orang pasti sudah lupa mimpinya dia. Dia dianggap dibuang, dia anggap teraniaya. Ternyata dia menjadi pemimpin di Mesir untuk menolong mereka. Bapak Ibu, tidak selalu Tuhan itu ngomong hari ini, besok terjadi. Bisa sekian tahun kemudian. Bapak Ibu jujur, kalau saya bersaksi itu nanti dikira nunjukin kayaknya sombong. Saya pernah saksikan COVID itu 3 tahun. Saya nggak ada masukan sama sekali. Sampai orang ditergerakkan Tuhan, Anda percaya nggak? Ini barusan dapat lagi dari orang yang suka memberi saya. Tadi saya bilang, Tuhan engkau tuh luar biasa. Padahal ibu tuh saya bilang, ibu saya sudah pelayanan. Kalau ibu mau dialihkan ke pelayanan lain enggak apa-apa. No, Tuhan belum suruh saya berhenti memberkati Bapak. Jujur Bapak, tiap bulan gantian. Pertama dari Bandung. Bandung berhenti dari ujung Pandang, dari Kalimantan. Dari mana? Tuhan bisa atur. Yang paling enggak berhenti itu dari Jakarta sampai hari ini. Kenapa? Cara dia menghidupi Anda. Dia tahu kebutuhan Anda. Anaknya lapar, Anda tahu nggak kalau Anda lapar? Anak-anak bayi, Anda tahu nggak kalau jamnya waktunya minum? Tahu? Ibu-ibu tahu nggak jamnya dia minum? Jamnya dia makan, tahu nggak? Anakmu kedinginan, tahu nggak? Kalau nggak tahu, ibu keparat. Betul nggak? Saya pernah khotbah di sini kan, Allah kita Shaddai, bukan cuma gunung batu. Seperti seorang ibu yang sedang menyusui. Ibu yang sedang menyusui itu bangga dengan anaknya. Ya, tang ting ting tang ting tung tang ting, tiba-tiba pipis sambil pret keluar kotoran. Enggak begini, goblok, enggak mungkin. Enggak mungkin. Mamanya dipipisi, tang ting tuh, ditaruh. Ambil tisu, dicopotin, dibersihin. Anda dan saya berapa kali pipis, berapa kali membuat kotoran. Tuhan gak pernah banting Anda. Tuhan selalu katakan, anakku kembalilah, anakku kembalilah. Makanya hanya Tuhan saja cukup. Jangan bingung dengan materi. Materi tidak akan memuaskan Anda. Sering saya tegur hamba-hamba Tuhan, anak-anak baru lulus sekolah teologi. Jangan kamu menjadi hamba Tuhan hedonis. Hamba Tuhan tapi jadi hamba uang. Jangan. Kamu pamer, barusan rapat pendeta. Masuk dia, ada anak muda begini Bapak Ibu, tangan pendek, jamnya gini. Saya nggak ngerti, saya pikir ada ini busik itu apa namanya ini, ketombe. Saya pikir ada ketombenya baru begini. Teman saya bilang, gila lu dia pamer itu jamnya baru itu. Jam apa Pak? Merek apa itu harganya 100 juta kalau Tudor mereknya. Tudor. Saya kan enggak ngerti merek-merek Bapak Ibu. Ya, yang paling saya ngerti cuma Seiko Bapak Ibu ya. Bener, Seiko. Yang lain enggak ngerti. Itu Tudor Pak. Harganya segini. Hah? Bener? Iya. Hari itu Pak. Hari itu hari pertama. Wah hebat itu pamer dia. Jamnya baru. Besok ganti Bapak Ibu. Ganti. Loh jamnya ganti lagi. Jam apa itu? Teman saya pintar. Memang dia orang kaya, pedagang. Pendeta tapi pedagang. Duitnya banyak, jamnya bagus-bagus. Itu Pak mereknya Hubbard. Hah? Hubbard? Apa masuk Hubbard apa itu? Bapak Ibu, itu harganya sekian ratus juta. Kenapa? Karena dia menjadi hedonis. Dia merasakan bukan urapan Tuhan yang dia rasakan, tapi kesombongan yang dia miliki. Bapak Ibu, kita belajar. Hanya Tuhan aku cukup. Hanya Tuhan aku puas. Hanya Tuhan aku yakin dia sudah menyelamatkan aku sempurna. Maka ketika Anda dalam masalah, berseru, bersandar, bergantung. Jangan lepaskan Tuhan.
Jangan Anda menjadi tidak setia. Sering kita menjadi tidak setia. Gara-gara pelayanan, kesinggung satu dengan yang lainnya. Lalu dia bilang, percuma gua pelayanan di situ. Ini gini. Bapak Ibu, kadang-kadang kita diproses untuk kita menjadi sempurna. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama. AOC di sini akan menjadi luar biasa Bapak Ibu. Kalau Anda meyakini Tuhan itu menjadi kebutuhanmu secara khusus. Anda ibadah dengan rasa haus. Anda ibadah bukan karena Anda kepingin kaya. Anda ibadah bukan cuma kepingin Anda disembuhkan. Anda ibadah bukan cuma karena Anda ingin melihat mujizat. Hati-hati, 10 orang yang mendapat mujizat, yang balik kepada Tuhan cuma 1. Ya, bukan berarti nggak ada mujizat. Mujizat itu masih berlangsung, tapi jangan itu yang utama. Atau yang kedua karena suara orang banyak. Orang banyak bilang, di sana lo, pergilah ke sana. Dari sana, di sana lo, pergilah ke sana. Akhir zaman seperti itu Bapak Ibu. Akan terjadi. Lalu bagaimana Pak? Keputusan dari suara orang banyak. Saya katakan tadi, sekarang banyak orang bertanya sama saya, benar nggak Pak Yesus itu juru selamat? Benar nggak Pak perpuluhan nggak perlu dibayar? Saya bahas sama mereka, tidak benar. Karena Alkitab ini sudah ditulis. Kamu percaya Alkitab? Tidak. Kalau nggak percaya Alkitab, buang. Gak usah pakai Alkitab. Seperti gereja ateis. Gak pakai Alkitab. Nyanyi seenaknya. Pernah tahu gereja ateis Bapak Ibu? Itu dari gereja kayak kita. Kecewa. Lalu keluar. Bapak Ibu. Biasa orang kecewa itu keluar. Nah, ngapain gue di AOC. Modelnya begini. Bapak Ibu. Kayak unyil. Sana. Kekristenan harus tahu. Hanya Tuhan saja. Aku cukup. Biarlah firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu. Memberikan Anda kekuatan. Kenapa? Tuhan aja cukup. Karena dia mampu. Karena hanya dia yang mampu. Mampu apa? Mampu menyelamatkan. Mampu apa? Mampu membela Anda. Kenapa? Mampu memberikan jalan keluar. Mampu membawa kepada kebenaran. Mampu memberikan kehidupan. Hanya Tuhan. Bukan siapa-siapa. Kedudukan tidak mungkin. Kekayaan tidak mungkin. Cuma Tuhan satu-satunya. Mari kita memuji satu pujian. Singer bantu saya, pemusik bantu saya. Lagu ini selalu saya nyanyikan dan saya paling senang. Di tengah-tengah tantangan pergumulan kita percaya Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Dengan iman Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah yang setia. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan iman. Sekalipun ku berjalan lewat lembah
Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Sekali lagi katakan tiada Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sembah Dia. Ini adalah masanya nalamu. Tatamu, haleluya, haleluya. Malam ini jangan ada seorang pun di antara kita yang kecewa. Di tengah-tengah sulitnya hidup ini, di tengah-tengah tantangan yang sedang terjadi, sekitarmu melihat orang-orang fasik berpesta pora, keadaannya mungkin dengan limpah harta benda. Jangan kamu iri, karena mereka akan jatuh lisut seperti rumput yang akan dibakar. Tapi kita tetap tegak di tengah-tengah gelombang kehidupan ini, karena engkau punya Tuhan, engkau punya Dia. Karena Dia yang akan memegang tanganmu. Karena Dia yang memberikan kau jalan keluar. Karena Dia akan memberikan kau jalan keselamatan. Jangan lepaskan apa yang menjadi imanmu pada hari ini. Sekalipun kau di dalam pencobaan yang sulit. Kalau ada hari ini yang mengalami kesulitan belum melihat jalan keluar, letakkan tanganmu di dada. Katakan, Tuhan, ini aku. Aku percaya hanya dengan Tuhan aku cukup. Hanya dengan Tuhan aku puas. Hanya dengan Tuhan aku yakin, karena Tuhan mampu memberikan aku jalan keluar. Letakkan tanganmu di dada. Setiap Anda yang punya masalah, kita mau berdoa dengan iman. Kita percaya Dia ada di tempat kita. Dia tahu segala keluh kesahmu. Dia tahu segala pergumulanmu. Ajar kau punya iman yang kuat. Ajar kau bersandar, bergantung, mempercayai. Dan kau terus berseru. Karena Bapakmu di surga memberikan jawaban tepat waktunya. Mari sekali lagi, letakkan tangan di dada, saya mau berdoa. Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka. Entah itu pergumulan karena ekonomi, entah pergumulan karena sakit penyakit, entah pergumulan karena keluarga. Kami percaya Tuhan izinkan ini, supaya kami akan naik tingkat, supaya kami akan melihat kemuliaan Allah luar biasa. Di tengah-tengah proses ini Tuhan, kami yakin Engkau yang di dekat kami, yang memberikan penghiburan. Engkau yang dekat kami, memegang tangan kami. Engkau yang dekat dengan kami. Kami percaya kami tahu jalan keluar, karena Bapa yang menuntun kami. Engkau akan memberikan kami kekuatan dan jalan keluar. Kami percaya, karena Bapa kami tidak pernah berubah. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah gembala yang baik Tuhan. Ajar kami bisa mendengar suara-Mu. Ajar kami peka terhadap kehidupan ini. Bapa, pimpin anak-anak-Mu. Tangan-tangan yang diletakkan di dada, jamah malam ini. Dalam nama Yesus, Engkau disembuhkan dari sakit penyakit-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau diberikan jalan keluar dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami. Berkati yang terlibat pelayanan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam bernatir di tempat ini.
apapun yang mereka cita-citakan. Berkati yang saat ini Tuhan, mungkin sedang mengalami sesuatu jalan buntu. Biar mereka melihat, hanya dengan Tuhan aku puas. Hanya dengan Tuhan aku bahagia. Hanya dengan Tuhan aku tahu sukacita sejati. Berkati Tuhan anak-anakmu, Ibu Selvi, Ibu Daniela, bahkan Derian. Berkati para pengurus yang lain. AOC ini Tuhan bukan kebetulan ada di tempat ini. AOC ini Tuhan merupakan tempat di mana anak-anakmu boleh tahu kekuatan dan jalan keluar. Seperti zaman Nuh, mereka diselamatkan di dalam perahu itu. Di tempat ini ada keselamatan. Di tempat ini ada kekuatan. Di tempat ini ada jalan keluar. Maka itu Bapak berkati setiap anak-anakmu. Para pengurus AOC diberkati Tuhan. Para pengurus AOC diberikan kesatuan, kesehatian dengan visi yang sama untuk kemuliaan Tuhan pada akhir zaman ini. Pakai Tuhan, pakai setiap kami untuk memenangkan generasi now, generasi-generasi yang saat ini mungkin kurang peka terhadap Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Berkati satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Beri kemuliaan, silakan duduk.